Terus saya dipukuli di situ. Saya mencoba melepaskan cekikannya, terus helm saya. Halo YouTube, selamat datang di channel Bobby Krista. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat aja ya. Kali ini gue akan kembali seperti biasa membawakan kabar-kabar terbaru dari internet karena kita akan masuk ke konten Apa Kabar Internet? Untuk kabar internet yang pertama, ini berasal dari Mojokerto, Jawa Timur, di mana di sini ada sekelompok pesepeda yang menganiaya seorang pelajar di pinggir jalan. Terus di situ saya sedang menelpon teman saya. Dari belakang ada pesepeda itu meeting, memegang leher saya. Terus dia bilang, kamu nantang saya. Terus saya bilang, aku ngasih tahu kalau minggir bos. Terus saya dipukuli di situ. Video ini terekam dari CCTV, di mana ada sekelompok pesepeda yang menganiaya atau memukuli seorang pelajar SMK. Dan akibatnya, si korban pun mengalami lebam di perut, di bahu kanan, dan luka gores di leher sebelah kanan. Kejadian ini bisa terjadi karena para pesepeda yang tidak terima ditegur oleh pelajar SMK tersebut. Jadi si para pesepeda ini ya, mereka bergerombol rombongan bersepeda di jalan raya. Tetapi para pesepeda itu bergerombol dan menyebabkan kemacetan di jalan raya. Dan akhirnya si pelajar itu pun menyalip mereka dan kemudian menegur dengan kata-kata minggir bos. Sebenarnya kata-katanya simple ya, cuma bilang minggir bos gitu. Nggak ada kata-kata yang kayak terkesan merendahkan atau ngata-ngatain, nggak ada. Cuma bilang minggir bos gitu. Karena ya at least memang ini adalah sepeda ya, mereka adalah pesepeda dan di mana jalanan yang mereka lewati itu memang tidak ada marka jalan untuk khusus pesepeda. Kalau di Jakarta kan memang udah banyak ya di jalanan raya tuh, di mana di pinggir sebelah kiri biasanya tuh udah ada garis warna kuning biasanya, kalau nggak kuning warna putih, dan ada gambar sepeda gitu. Jadi memang dikhususkan untuk para pesepeda bersepeda di jalan raya gitu, supaya si para pesepeda ini tuh nggak ke jalan raya, nggak ke tengah-tengah dan mengganggu pengendara lain. Tetapi salahnya sebenarnya menurut gue di sini adalah ya karena para pesepedanya itu gitu. Mereka di situ udah tahu di jalan rayanya itu tidak ada marka jalan khusus untuk para pesepeda lewat gitu. Dan mereka malah menghalangi jalan dan menghalangi para pengendara lain. Ya gimana nggak kesel para pengendara lain gitu. Karena mungkin aja kan ada yang buru-buru, ada yang memang harus tepat waktu ke suatu tempat gitu ya. Tapi terhalang karena kemacetan yang disebabkan oleh para pesepeda ini. Sebenarnya untuk kasus pesepeda yang seperti ini ya, gue udah pengen bahas di video gue yang sebelumnya, di kabar internet yang pertama. Cuma videonya yang ini nih, video yang ini gue ngerasanya ya udah terlalu lama gitu, karena udah seminggu lewat dan takutnya ya udah basi gitu lah beritanya, karena udah ada banyak yang bahas juga. Gue takutnya ya gue ketinggalan, nggak usah gitu. Tapi ternyata masih berkepanjangan gitu loh, masih nambah-nambah lagi masalah-masalah yang dilakukan oleh para pesepeda ini gitu. Tapi menurut gue nih ya, para pesepeda-pesepeda yang melakukan kesalahan di jalan raya ini, menurut gue mereka itu adalah orang-orang yang ya emang baru aja gitu, baru aja ngikutin hobi bersepeda karena ngikutin tren gitu kalau menurut gua. Karena pasti para pesepeda yang memang udah lama gitu, yang memang udah hobi bersepeda dari lama gitu dan bahkan sampai bikin komunitas, itu gue yakin mereka tuh pasti ngerti gitu loh. Orang-orang lama di dunia bersepeda tuh pasti udah pada ngerti kalau misalnya jalan raya nggak ada marka jalan untuk khusus pesepeda, ya mereka pasti bakal jalannya tuh ya lurus-lurus gini loh, karena biar nggak menghalangi pengendara lain di jalan raya. Tapi ini udah nggak ada marka jalannya ya. Contohnya kayak video yang ini nih, mereka udah nerobos lampu merah gitu, bikin safnya teh sampai 7 sampai 10 gitu, sampai ngalangin jalan, sampai setengah jalan tuh ketutup gitu loh. Bahkan sampai ada mobil yang mau nyebrang, yang karena memang mobil itu di jalur yang udah lampunya udah hijau, mereka tahan gitu sama para pesepeda ini gitu, biar sepedanya pada lewat dulu. Kan aneh gitu, mereka nggak ngerti sama aturan-aturan gitu.
Dan karena memang, para pesepeda-pesepeda ini yang gua anggap masih newbie gitu ya, yang masih baru di dunia hobi bersepeda ini ya, mereka jadi menganggap karena mereka bergerombol gitu, banyak gitu misal pasukan bersepedanya tuh, mereka jadi beranggapan bahwa, "Gue paling bener," gitu, "jalanan punya gua," gitu. Dan akhirnya ya, kalau orang yang pengen negor jadi nggak bisa gitu loh. Karena kalau sekalinya negor ya, si para pesepeda ini tuh banyakan gitu yang negor pasti kalah. Ya contohnya kayak gini nih, kayak si pelajar SMK ini nih dia udah, negor si pesepeda ini, yang para pesepeda yang ngalangin jalan ini, tapi akhirnya apa, dia malah dipukulin gitu loh. Akhirnya sampai luka-luka dan untungnya ada CCTV yang tertangkap dan, akhirnya ini diangkat di berita-berita gitu, di media-media sosial tuh udah pada naik, di berita-berita elektronik tuh juga udah pada naik gitu. Dan membuat citra para pesepeda tuh jadi jelek gitu loh. Yang tadinya, orang-orang lama di komunitas sepeda ini tuh yang menjunjung tinggi go green, menjunjung tinggi hidup sehat gitu, sehat jasmani, akhirnya rusak sama para pesepeda-pesepeda newbie-newbie ini, yang masih noob ini, yang akhirnya membuat citra para pesepeda tuh jadi rusak gitu. Para pesepeda tuh jadi dianggapnya arogan, pesepeda arogan gitu. Ya kalau sendiri nih, kalau dia sendiri terus jalan ke tengah-tengah ditegur pasti dia ya diem aja, "Oh oh, oke, minggir, gue minggir, oke minggir." Tapi karena ramean, karena dia banyakan, cuma bilang, "Minggir bos," dia langsung langsung naik darah langsung, "Wah apaan nih lu nggak menghargai gua nih, gua juga pengguna jalan nggak bisa gitu loh." Ah, nggak ngerti lagi lah gua. Kalau emang orang udah bodoh ke DNA teh susah gitu, dari pas masih amoeba udah bodoh tuh susah gitu, dibilangin malah ngeyel, dibilangin malah marah gitu, nggak ngerti lagi gua. Jadi tolong untuk, para pesepeda yang masih newbie-newbie ini ya, para pesepeda yang masih newbie ini, tolonglah lu ya mungkin join-lah ke komunitas-komunitas yang udah lama, terus sharing-sharing lah supaya kalian tuh tahu gitu, norma-norma dan aturan-aturan yang harus kalian lakuin di jalan raya gitu. Apa yang nggak boleh kalian lakuin di jalan raya gitu. Apa yang, bagaimana cara kalian tuh bisa bersepeda dan sekaligus menghormati pengguna jalan raya yang lainnya gitu. Karena kan pengguna jalan raya tuh bukan kalian doang, bukan para pesepeda doang, tapi ada motor, ada mobil, ada bis, ada truk gitu loh. Semua juga pengguna jalan yang sama gitu. Tapi ya tolonglah saling menghargai gitu loh. Jangan seenaknya kayak seolah-olah tuh jalan punya lu gitu loh, dan yang boleh lewat situ cuma sepeda-sepeda lu sama teman-teman lu doang gitu, nggak bisa gitu. Dan untuk kelanjutan dari kabar internet yang pertama ini ya, kepolisian masih memeriksa saksi sekaligus rekaman kamera CCTV dan akan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Jadi ya moga aja, para oknum-oknum pesepeda newbie ini bisa, ketangkep dan bisa diberikan, ya at least teguran lah gitu ya. Supaya, tahu gitu, gimana cara bersepeda yang baik dan benar kalau di jalan raya. Ya ini semoga aja bisa membuka mata para pesepeda-pesepeda newbie di kota lain gitu ya, supaya nggak melakukan hal-hal arogan seperti ini. Untuk kabar internet yang kedua, ini berasal dari Banyuwangi. Jadi ada berita yang lagi naik banget nih sekarang, yaitu viral tambal ban harga Rp600.000. Jadi ceritanya adalah ada seorang ibu-ibu ya, yang menambal ban mobilnya, tapi dia kaget karena setelah mendapatkan kwitansi dari, abang kang tambal bannya, itu kwitansinya adalah seharga Rp600.000. Ya si ibunya itu nggak tahu kalau proses tambal ban yang dia lakukan di sana adalah proses tambal ban pre-silikon. Jadi awalnya si kang tambal bannya ini nawarin ke ibu-ibu itu untuk melakukan, tambal ban menggunakan proses pre-silikon. Tapi karena ibunya mungkin nggak ngerti ya apa itu pre-silikon, ya ibunya ya aja gitu. Dan yang salahnya lagi adalah si kang tambal bannya ini ngira bahwa si ibunya ini karena udah langganan, jadi udah tahu kalau harga pre-silikon itu Rp600.000 di situ. Dan akhirnya ya diproseslah bannya Rp600.000. Kalau dari berita yang gue baca ini ya, untuk kasus yang tambal ban Rp600.000 ini, kesalahan pertama itu sebenarnya dari kang tambal bannya gitu. Karena
ya Kang tambal bannya tuh salah dengan mengira bahwa semua konsumen mereka tuh udah ngerti bahwa presilikon itu adalah nominalnya ya segitu, mahal gitu. Di sini sebenarnya salah karena apalagi, si customer-nya itu adalah ibu-ibu gitu ya. Yang di mana kalau ibu-ibu ngerti otomotif itu adalah sesuatu hal yang sangat langka banget gitu loh. Kayak 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 nggak susah gitu nemuin ibu-ibu yang ngerti otomotif, makanya pas ditanya, "Presilikon Bu?" gitu. Ya si ibu ya aja karena ya ibu nggak ngerti, karena si ibu-ibunya tuh nggak ngerti gitu. Tapi yang salahnya lagi tuh sebenarnya ya awalnya karena si Kang tambal bannya itu gitu loh. Alasannya sih karena katanya bannya tuh kondisinya udah rusak banget ya, jadi dia nawarin presilikon ke ibunya dan ibunya ya aja karena nggak ngerti. Ya tapi kalau lu ngelihat gitu loh, lu ngelihat customer lu ya, lu kerja di bengkel dan customer lu perempuan, lu nawarin jasa tambal ban atau jasa apapun yang menurut lu harganya adalah harga mahal gitu ya, atau sebuah jasa yang spesial di bengkel lu, ya harusnya lu jelasin dulu gitu ke ibu-ibunya gitu. Karena ya yang balik lagi ke yang gue bilang tadi, ibu-ibu yang ngerti otomotif tuh barang langka gitu, sesuatu hal yang langka gitu, nggak semua ibu-ibu ngerti otomotif gitu, nggak. Bahkan temen gua aja, temen kampus gua yang udah punya mobil tuh gua tanya, "Lu tahu Presilikon kagak?" Dia nggak tahu gitu loh. Even yang punya mobil aja tuh nggak tahu Presilikon gitu. Makanya ya tolonglah untuk, para penyedia jasa ya, entah itu bengkel atau penyedia jasa yang lainnya, ya tolong jelaskan secara detail dan biaya yang dikeluarkan tuh ada berapa banyak kepada customer kalian gitu, supaya hal seperti ini tuh nggak terjadi gitu. Kalau begini kan jadinya si customer rugi dan si yang punya bisnis atau yang punya tempat bengkel ini jadi rugi juga karena imbas dari viralnya, berita ini, bengkel ini akhirnya mengalami kesepian gitu, mengalami, sepi pengunjung, sepi pelanggan gitu ya. Dan si abang-abang dan si pemilik bengkel ini mengaku dia punya 4 bengkel dengan, nama yang sama yaitu Dian Tubeless. Empat-empatnya itu menjadi sepi karena berita viral ini. Jadi orang-orang jadi kayak ragu untuk, tambal ban di tempat si bapak ini. Jadi kan dari cuma awalnya kesalahan simpel gitu, sebenarnya cuma kesalahan kecil gitu, cuma hal-hal simpel doang kayak ngejelasin bahwa, "Bu, tambal bannya presilikon ya, tapi biayanya segini." Gitu, tinggal ngomong gitu doang, susah gitu. Akhirnya kan dua-duanya jadi kena kerugian gitu. Akhirnya kan dua-duanya jadi rugi gitu loh. Ibunya rugi keluar biaya gede gitu. Si pemilik bengkel juga rugi finansial karena, sepi pelanggan gitu kan. Jadi tolonglah untuk, para penyedia jasa gitu, tolong jelaskan ya, cukup jelaskan secara detail dan biaya yang dikeluarkan untuk jasa kalian gitu. Dengan begitu kan sama-sama enak gitu, si customer bisa bebas memilih jasa mana yang sesuai dengan dompetnya gitu ya, dan si penyedia jasa juga dapat keuntungan dari customer-customer yang datang gitu. So, kalau gitu gue tutup sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa follow Instagram gue yang ada di sini ya, @krista.bobby, dan jangan lupa like kalau kalian suka sama videonya. Jangan lupa komen dan share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe supaya gue lebih semangat lagi untuk bikin konten-konten di channel ini. So, kalau gitu, thank you for watching this video. I'll see you next time. I'm out. Body, I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz. Niggas say they run my